Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Hari ini kelas 7B yang mungkin pertama melihat pembelajaran ini via YouTube. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bapak akan sampaikan terkait dengan perkalian bilangan pecahan, pembagian bilangan pecahan, perkalian bilangan desimal, pembagian bilangan desimal. Nah, nanti di akhir ada contoh soal atau latihan soal yang mungkin seperti biasa dikumpulkan ke wali kelas dalam bentuk HPS ya. Nah, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama terkait dengan perkalian pecahan ini. Biasanya ini mudah untuk dipelajari karena ini sudah dipelajari di SD. Jadi hanya kita mereview dan mengulang pembelajaran di SD yang mungkin kamu lupa-lupa. Nah, untuk perkalian bilangan pecahan ini karena pecahan itu A per B ya. A per B, A-nya itu pembilang, B-nya penyebut. Nah, kalau kemarin penjumlahan dan pengurangan itu harus menyamakan penyebutnya sehingga bisa kita operasikan. Nah, untuk perkalian ini mudahnya adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Hasilnya 1 kali 1, 1, 3 kali 2, 6. Nah, ini mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, boleh gak kalau dikali silang? Sebenarnya boleh saja. Ini misalnya dikali silang 2 kali 1, 2, 2 kali 3, 6. Wah, hasilnya sama nggak? Coba nanti nih, boleh nggak kalau misalnya dia disilang? Nah, coba ya nanti 2 kali 1, 2, 3 kali 1. Oh, bukan disilang mungkin ya. Nah, nanti coba ya di rumah. Boleh nggak sih disilang? Nah, 2 dilanjutkan 2 dikali 3, 6, 3 kali 4, 12. Nah, ini berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Selanjutnya kita simpulkan. Berarti kalau misalnya A per B dikali C per D, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan D-nya tidak boleh sama dengan 0, hasilnya akan dari A per B dikali C per D itu A dikali C, B dikali D. Nah, ini. Berarti sebenarnya sudah terjawab terkait dengan pertanyaan tadi. Tapi boleh coba nanti argumennya gimana. Dari kesimpulan tersebut, untuk B sama dengan 1 diperoleh A per 1 dikali C per D. Sama dengan A dikali C, B kali D. Nah, satunya ganti B ya. Nah, ini kalau misalnya, jadi kalau misalnya A dikali C per D, tinggalkan A dikali C per D saja. Berarti A ini adalah A per 1 gitu. Oke, kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Ini mudah ya, jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, Bapak ingatkan kembali supaya kamu ingat pelajaran yang dulu dipelajari. Nah, oke, kita lanjutkan di pembagian. Nah, pembagian ini konsepnya bisa kamu pahami karena ada di pecahan dulu Bapak pernah sampaikan di pecahan di penjumlahan dan pengurangan dulu pernah sampaikan kita bisa menggunakan inverse. Nah, sebenarnya pembagian juga kita bisa menggunakan inverse-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya 2 per 3 dikali 3 per 2, nah ini Bapak inverse kan dulu ke perkalian ya.
Jadi 2 dikali 3, 3 dikali 2, 6 per 6 sama dengan 1. Sehingga 2/3 dikali 3/2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita ke pembagiannya. Kalau 1 dibagi 2/3, itu akan jadi 3/2. Jadi kebalikannya, diinverskan. Sebenarnya ini boleh diinverskan. Nah, jadi simpulannya adalah jika 1 dibagi A per B, hasilnya jadi B per A. Mudahnya adalah kalau dia dibagi, inverse-nya adalah perkalian. Nah, kalau kemarin di SD mungkin dia langsung dibalik katanya. Jadi angka kedua dibalik. Misalnya A per B jadi B per A. Misalnya 3/2 jadi 2/3. Nah, itu dari mana sebenarnya? Boleh dari konsep yang ini, atau kalau misalnya kamu mau menyebutkan dia dibalik, berarti inverse dari pembagian adalah perkalian. Nah, inverse dari angka atau pecahan kedua itu juga diinverskan. Jadi kalau contohnya di sini kita kasih contoh di sini 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 jadi 5 dikali, nah 3-nya ini inverse-nya adalah 1/3. Jadi 5 bagi 3 itu 5/3. Nah, gimana kalau misalnya dia ini pecahan semua? Kita coba ya. Kita coba semuanya pecahan. 5. Oke. 5. Maaf biasanya jelek, yang penting kamu paham ya. 5/3 dibagi 2/5. Nah, konsep dari pecahan kita boleh menginverskan. Mudahnya seperti itulah. Kita inverskan saja. Inverse itu kebalikan. Nah, berarti 5/3-nya tetap 5/3. Nah, di sini kita inverskan. Pembagian inverse-nya adalah perkalian. Nah, angka atau pecahan kedua kita inverskan. 2/5 itu inverse-nya. Nah, kalau di SD langsung kan jadi 5/2. Nah, kalau sudah perkalian mudah. Berarti di pembahasan sebelumnya kalau sudah ada perkalian dia hanya mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, semoga kamu tidak lupa pelajaran ini ya. 5 kali 5 25. 3 kali 2 6. Kalau misalnya diperkecil bisa, silahkan diperkecil. Kalau misalnya tidak bisa, cukup sampai di sini benar. Seperti ini untuk pembagian. Mudahnya seperti ini. Kalau misalnya dia dirubah ke pecahan campuran, misalnya 2/3 atau 2/5, kamu gunakan dirubah dulu dia ke pecahan biasa. Contohnya kayak gini, 1/2/5. Nah, kamu rubah dulu ke pecahan biasa. Nah, gimana caranya? Kelas di SD, 5 dikali 1 ditambah 2, 7/5. Nah, ini dirubah dulu ke pecahan biasa. Seperti ini. Jadi ketika nanti ada pecahan yang mungkin dia pecahan campuran, silakan rubah dulu ke pecahan biasa, baru dioperasikan ke pembagian, baru diinverskan ke perkalian. Nah. Oke, silakan ditulis nanti poin-poin yang mungkin kamu harus tulis untuk pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan pecahan desimal. Nah, yang mungkin ini jadi dasar, nanti kamu